Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan penyuluhan hari ini. Pada kesempatan ini, saya Talita Nisrinawati sebagai penyuluh pertanian akan menyampaikan materi tentang digitalisasi dan e-commerce dalam agribisnis, dengan tujuan memberikan pemahaman dasar tentang pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan hasil dan pemasaran produk pertanian. Kegiatan ini akan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Jadi, setelah penjelasan dari saya, ibu-ibu dipersilahkan untuk menyampaikan tanggapan, pertanyaan, ataupun pengalaman yang ingin dibagikan. Oke, untuk bagian pertama, kita akan membahas mengenai digitalisasi dalam agribisnis. Ibu-ibu sekalian, pada era saat ini, teknologi digital semakin berkembang dan tidak hanya dimanfaatkan di perkotaan atau industri besar saja, tapi juga di sektor pertanian. Inilah yang kita sebut dengan digitalisasi dalam agribisnis. Digitalisasi agribisnis merujuk pada penerapan teknologi digital dan komputerisasi dalam berbagai aspek kegiatan agribisnis. Digitalisasi ini tidak hanya berarti menggunakan alat-alat modern saja, tapi lebih dari itu, yaitu mengintegrasikan teknologi digital mulai dari proses produksi, pengolahan, pemasaran, hingga distribusi. Tujuannya jelas, agar kegiatan pertanian kita menjadi lebih efisien, cepat, dan terintegrasi dengan kebutuhan pasar. Lalu pada selanjutnya, contohnya ini nih, saat ini banyak petani yang sudah menggunakan aplikasi cuaca untuk menentukan waktu tanam atau sensor tanah untuk melihat kelembapan tanah, sistem GPS dan peta digital GIS untuk merencanakan pola tanam, serta Internet of Things atau IoT, drone, dan sistem informasi pertanian itu untuk bisa ambil keputusan lebih tepat dan cepat. Digitalisasi ini sangat membantu dalam meningkatkan produksi dan penghasilan petani. Nah, untuk materi dan pembahasan di sini ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan? Saya Bu mau bertanya. Jadi gini Bu, apakah kayak alat-alat digital kayak drone, terus sensor tanah, GPS gitu, itu mahal gak ya Bu? Soalnya banyak nih dari kelompok tani kami yang masih pakai cara tradisional karena kita belum punya itu Bu, karena harganya juga cukup mahal. Nah, terus kalau mahal, apa ada cara ya supaya kami bisa tetap merasakan manfaatnya gitu tanpa harus langsung beli sendiri? Wah, pertanyaan yang bagus ya, Bu. Memang betul beberapa alat digital seperti sensor atau drone memang harganya tidak murah. Apalagi kalau dibeli perorangan ya. Tapi sekarang sudah banyak solusi yang bisa ibu manfaatkan. Misalnya, ada program dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang menyediakan alat-alat ini secara bergiliran atau sistem sewa. Selain itu, beberapa koperasi tani atau kelompok tani sudah mulai bekerja sama untuk membeli satu alat bersama, lalu digunakan bergiliran sesuai jadwal tanam masing-masing. Jadi, kita tidak perlu beli sendiri-sendiri. Selain itu, startup di bidang pertanian juga banyak yang berbasis langganan bulanan. Jadi, yang terpenting adalah kemauan untuk belajar dan terbuka terhadap perubahan, karena teknologi ini bukan untuk menggantikan petani, tapi justru untuk membantu pekerjaan ibu-ibu agar lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal e-commerce untuk agribisnis. E-commerce merupakan proses jual beli produk atau layanan melalui platform digital berbasis internet. Dalam konteks agribisnis, e-commerce mengacu pada pemanfaatan teknologi digital untuk memasarkan dan menjual produk-produk pertanian secara online. Jadi, e-commerce ini bisa menghubungkan petani langsung ke konsumen. Artinya, kita tidak perlu selalu bergantung pada tengkulak. Kita bisa menjual produk kita sendiri lewat Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Nah, di sini untuk platform agribisnis sendiri, sebagai contoh ada Kecipir. Nah, di Kecipir ini merupakan laman daring yang mempertemukan petani dan konsumen sayuran lokal atau sayuran organik
Lalu dalam laman ini sendiri, petani menawarkan hasil panen pada tanggal tertentu, lalu bisa menjual sayuran organik dan diantar langsung ke konsumen lewat agen terdekat. Lalu yang kedua ini ada Eragano, yang merupakan platform pemasaran digital yang membantu petani dalam merencanakan, menanam, hingga panen dengan analisis dan saran budidaya. Lalu selanjutnya itu ada aplikasi yang namanya 5 Kilo. Aplikasi ini adalah aplikasi yang menjual bawang merah dengan sistem pesanan minimal hingga lebih murah dari pasar dan keuntungan bagi petani. Nah, baik untuk pembahasan e-commerce dalam agribisnis, ada yang ingin memberi tanggapan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, boleh. Saya kan pernah coba jualan online ya, waktu panen tomat. Tapi saya nggak ngerti, Bu, cara buat bikin status yang bagus gimana, cara untuk fotonya yang bagus kayak gimana, atau nulis kata-kata yang bagus kayak gimana untuk menarik pelanggan. Pernah saya buat tapi tidak menarik, jadinya hasilnya disepi. Ada nggak sih, Bu, cara-cara biar bisa menarik pembeli? Wah, Ibu ternyata sudah mencoba ya. Itu sudah langkah awal yang luar biasa. Banyak petani juga mengalami hal yang sama saat pertama kali mencoba jualan online. Untuk foto sebenarnya tidak perlu kamera mahal, cukup pakai HP yang ada, yang dengan cahaya alami dengan menggunakan latar yang polos, misalnya alas putih atau tikar bambu. Foto diambil dari dekat supaya kesegaran produknya kelihatan. Untuk kata-kata promosi, Ibu bisa mulai dengan menulis keunggulan produk. Misalnya, bukan hanya tomat segar, tapi tomat merah segar dari kebun sendiri tanpa bahan kimia, baru dipanen pagi ini. Itu bisa menambah kepercayaan konsumen. Nanti di sesi pemasaran digital, kita akan coba bahas bareng ya, Bu. Jadi jangan khawatir, pelan-pelan akan terbiasa. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai strategi pemasaran digital. Pemasaran itu bukan hanya soal menjual, tapi bagaimana kita menyampaikan informasi produk agar menarik dan dipercaya konsumen. Pertama, kita bisa buat deskripsi produk yang menarik. Misalnya, jangan hanya tulis bayam, tapi tulis bayam segar organik dipetik pagi hari, bebas pestisida. Kedua, foto produk juga penting, Ibu-ibu. Gunakan pencahayaan alami, latar belakang putih, dan ambil gambar dari dekat supaya terlihat segar. Lalu yang ketiga, memanfaatkan media sosial. Dalam memanfaatkan media sosial ini, kita bisa menggunakan seperti Instagram atau WhatsApp bisnis. Kita bisa posting foto panen, testimoni, dan proses tanam. Dan terakhir, promosi. Untuk promosi ini, kita bisa lewat diskon, giveaway, atau kerjasama dengan influencer lokal. Nah, baik, untuk materi pemasaran digital, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Saya Bu, ya Bu, pertanyaan di sini saya ingin bertanya. Saya kan biasanya pakai sosial media itu cuma beberapa aja ya Bu ya. Kalau misalnya saya nggak punya Facebook itu kira-kira masih bisa jualan nggak sih Bu? Kayak saya kan lebih nyamannya ini pakai WhatsApp doang nih Bu. Kalau pakai WhatsApp itu kira-kira udah cukup efektif atau belum gitu. Tapi takutnya pembelinya lebih suka pakai platform lain gitu Bu. Kira-kira menurut Bu gimana ya? Oke, itu pertanyaan yang sangat realistis ya Bu. Dan jawabannya tentu bisa. WhatsApp bisnis sekarang justru sangat cocok untuk usaha kecil dan menengah termasuk petani. Kita bisa buat katalog produk, menulis deskripsi, menambahkan harga, dan langsung komunikasi dengan pembeli. Bahkan bisa kirim foto atau video panen secara langsung. Keunggulan WhatsApp itu lebih personal, jadi pembeli merasa lebih dekat. Nanti kita bisa belajar cara mengatur profil WhatsApp agar terlihat profesional dan bagaimana membalas pesan dengan cepat dan ramah. Yang penting usaha kita terlihat aktif dan terpercaya. Kalau nanti sudah terbiasa, bisa mulai coba media sosial lain secara bertahap ya Bu. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana langkah memulai agribisnis digital. Kalau kita sudah paham dasar digitalisasi dan pemasaran, sekarang saatnya kita membahas bagaimana langkah memulai agribisnis digital. Pertama, kita bisa daftar usaha di e-commerce atau buat akun media sosial khusus usaha. Lalu yang kedua, kita bisa kelola stok produk, harus tahu apa yang siap dijual dan kapan panennya. Lalu yang ketiga, pastikan sistem pembayarannya aman. Gunakan transfer bank, e-wallet, atau pembayaran lewat marketplace
yang bisa melindungi pembeli dan penjual. Lalu yang keempat, lakukan evaluasi secara rutin. Lihat produk mana yang laku, apa kata pembeli, dan bagaimana tren pasar ke depannya. Nah, untuk materi ini ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau bertanya lagi, boleh? Jadi gini ya Bu, kan apa namanya, saya tuh belum punya nama usaha, tapi boleh langsung jual aja gak sih Bu? Soalnya saya belum sempet mikirin nama, tapi kayak pengen jualan duluan gitu Bu, itu boleh gak ya? Sangat boleh Bu, mulai dulu itu penting karena nanti kita bisa kembangkan sambil jalan. Tapi memang nama usaha itu bisa jadi identitas yang membuat produk kita lebih dikenal dan dipercaya. Nama yang unik dan mudah diingat akan membantu konsumen mengenali produk itu. Misalnya Kebun Sayur Busari, Panes Segar Kampung Jati, atau Tani Sehat Jayanti. Nama ini bisa digunakan di label produk di akun WhatsApp atau kalau nanti buat media sosial bisa ditaruh di sana. Lalu untuk jika ibu butuh ide, nanti kita bisa langsung brainstorming bareng. Yang penting semangat memulai dulu, itu sudah luar biasa. Nah, untuk yang terakhir kita akan membahas mengenai tantangan dan solusi digitalisasi. Ibu-ibu sekalian, tentu dalam proses digitalisasi ada tantangannya. Pertama, masih banyaknya daerah yang belum ada sinyal internet atau perangkat daerah. Lalu yang kedua, banyak petani belum paham bagaimana cara menggunakan teknologi. Nah, yang ketiga, ancaman keamanan data juga perlu diperhatikan. Nah, solusinya itu perlu pelatihan digital secara rutin, pemerintah juga harus bantu bangun infrastruktur, dan sebagai petani harus mau berubah, bisa belajar bersama di kelompok tani atau komunitas. Nah, jika ibu-ibu merasa kayak, Bu, saya ini masih gaptek, kadang lihat HP aja bingung gitu. Apa ya, saya masih bisa ikut berkembang kalau semua serba digital sekarang? Nah, Bu, karena banyak yang merasakan hal yang sama, jawabannya itu bisa banget. Teknologi itu tidak harus dikuasai secara langsung, yang penting kita punya kemauan untuk belajar. Kita mulai dari hal-hal kecil dulu, misalnya belajar mengirim foto, membuat pesan promosi singkat, atau membuat status di WhatsApp. Kalau ibu belum bisa sendiri, bisa minta bantuan anak, cucu, atau keluarga yang lainnya. Dan kalau ikut kegiatan kelompok tani atau pelatihan seperti ini, kita bisa belajar bareng-bareng. Kami juga siap mendampingi sebagai penyuluh, jadi jangan takut Bu, karena semua orang yang jago teknologi juga awalnya mulai dari tidak bisa. Oke, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Digitalisasi dan e-commerce membuka peluang yang besar bagi petani untuk meningkatkan produksi dan pemasaran. Dengan teknologi dan pemasaran digital, petani bisa menjangkau pasar yang lebih luas, menjangkau langsung ke konsumen, dan mendapat harga lebih baik. Kuncinya adalah kemauan untuk belajar dan beradaptasi bersama-sama. Terima kasih ibu-ibu semuanya atas semangatnya hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa mulai dipraktikkan ya, sedikit demi sedikit. Jangan suka untuk belajar dan saling berbagi, karena pertanian kita akan maju kalau kita juga maju bersama. Baik, dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.